jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita doakan selalu bagi junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa kita perbanyak salawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak dan Ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami untuk membersamai kultum zuhur pada siang hari ini, yang mana judul dari kultum kita yakni agar hidup dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sama-sama kita ketahui bahwa semua manusia yang hidup di atas bumi ini mereka mengalami hal yang tidak sama. Ada yang mendapatkan nikmat, maka ada juga yang mendapatkan musibah. Ada yang dimudahkan oleh Allah hidupnya, ada juga yang disulitkan oleh Allah hidupnya. Ada yang bergelimang dengan kemewahan, ada yang mengalami kesulitan. Semua manusia mengalami nasib yang berbeda-beda. Ini digambarkan oleh Al-Quran. Misalnya dalam Quran surah Al-Lail, inna sa'yakum lasyatta. Sungguh kata Allah, manusia itu beraneka ragam. Ada yang mengalami kesusahan, ada yang mengalami kemudahan dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentunya kita berharap hidup kita ini senantiasa mudah di dunia maupun mudah nanti di akhirat. Maka dari itu perlu kita ketahui ada amalan-amalan yang telah Allah sampaikan di dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW agar hidup kita menjadi mudah. Kalau kita sebagai petani misalnya, mudah kita melakukan pertanian kita, kemudian kita mendapatkan hasil yang baik dan lain sebagainya. Kalau kita sebagai pedagang, mudah urusan perdagangan kita, dimudahkan jual belinya dan lain sebagainya. Begitu juga kalau kita menjadi seorang perkantoran, kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan-urusan kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran surah Al-Lail ayat yang kelima, 6 dan 7 ada di situ amalan-amalan khusus yang bisa membuat hidup kita terasa lebih mudah, lebih enteng dan lebih membahagiakan. Ada jaminan kebahagiaan kalau kita mampu mengamalkan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran surah ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, apa kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Lail ayat 5, 6 dan 7? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kata Allah, aku berjanji memudahkan hidup orang-orang yang mengamalkan amalan yang disebutkan dalam ayat ini, kata Allah. Apa amalannya Bapak Ibu? Amalan yang pertama adalah fa'amma man a'ta, yakni orang yang suka a'ta. Apa itu a'ta Bapak Ibu? Kata ulama tafsir, a'ta itu adalah orang yang suka memberi. Jadi kalau orang yang suka memberi ini Bapak Ibu, ada jaminan dari Allah agar hidupnya mudah. Kalau dia punya urusan, urusannya mudah. Kalau dia punya masalah, masalahnya mudah. Kenapa? Karena dia mengamalkan satu perintah Allah, yakni a'ta, suka memberi kepada orang lain. Maka kata Ibnu Katsir Bapak Ibu, a'ta ini memiliki beberapa penafsiran. Satu, a'ta ini bermakna pemberian yang lebih sedikit dari nikmat Allah yang lebih banyak. Kita umpamakan Bapak Ibu, kita dapat nikmat dari Allah sebanyak 100. Maka Allah minta sedikit saja dari 100 itu. Tidak semuanya Allah minta. Makanya disebut dengan a'ta, pemberian yang rupanya sedikit daripada nikmat Allah yang banyak. Misalnya Pak, sedikit dari harta kita, misalnya 100% harta kita Allah minta tidak 100%. Allah minta hanya 2,5% misalnya dalam bentuk zakat. Bila dibandingkan 100 ke 2,5%, Allah minta sedikit Pak. Makanya disebut dengan fa'amma man a'ta, yakni pemberian yang lebih sedikit dari nikmat Allah yang lebih banyak. Itu makna yang pertama kata Ibnu Katsir. Makna yang kedua Bapak Ibu, a'ta di sini bermakna yakni pemberian yang tidak terikat dengan materi saja. Boleh jadi pemberian itu berupa harta benda,
Boleh jadi di luar itu. Misalnya kalau seseorang punya ilmu, punya ide, punya pikiran, dibagikan idenya, dibagikan ilmunya kepada orang lain, maka disebut juga dengan aqo. Kalau ada, mohon maaf, orang itu punya jabatan, punya kekuasaan, kemudian dimudahkan urusan orang lain, itu juga dimasukkan ke dalam pemberian aqo tadi, kata Ibnu Katsir rahimahullah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seyogyanya orang yang suka memberi ini, mereka mendapat jaminan dari Allah agar hidupnya mudah. Kalau kita tidak ada jaminan dari Allah, hidup kita susah terus. Tetapi kalau Allah sudah menjamin kemudahan, di dalam sebuah hadis Nabi SAW sampaikan, wa may yassarallahu fid dunya yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang memudahkan kehidupan orang lain di dunia, maka Allah berjanji memudahkan kehidupannya di dunia dan juga nanti di akhirat. Makanya ini salah satu amalan Bapak Ibu agar kehidupan kita menjadi mudah. Kalau kita punya suatu hal, maka semua itu akan menjadi mudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu, yakni aqwa wa taqwa. Amalan yang kedua adalah orang yang memurnikan ketakwaannya kepada Allah. Orang yang sungguh-sungguh bertakwa, Pak. Apa kata ulama tentang takwa ini? Takwa itu imtithal li awamirillah, yakni mentaati perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, baik dikala sepi ataupun dikala ramai, baik dikala sendiri ataupun dikala bersama orang lain, dia tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka dia merasa diawasi, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun, dia selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga dia tidak mau keluar dari norma-norma yang Allah tetapkan. Maka orang-orang yang seperti ini dijamin oleh Allah dalam Al-Quran surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang sebetul-betulnya bertakwa kepada Allah, maka mereka akan dimudahkan jalan keluar kalau mereka mengalami kesulitan, mengalami masalah, mengalami sesuatu yang memberatkan hati mereka. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita banyak masalah dalam kehidupan dunia ini, berarti menandakan ketakwaan kita yang kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena rumusnya Pak, semakin kita bertakwa, Allah berjanji akan semakin memudahkan kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, wasaddaqa bil husna, yakni orang yang meyakini janji-janji Allah. Ada Pak, kita sama-sama tahu janji Allah itu besar. Misalnya bagi orang yang sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendiri, janji Allah Pak lebih banyak kepada orang yang sholat berjamaah. Maka orang yang meyakini janji Allah itu, dia akan melangkahkan kakinya berjamaah Pak. Kenapa sampai hari ini kita sulit untuk berjamaah? Karena kita tidak yakin dengan janji-janji Allah tersebut. Kita merasa, itu nantilah urusan janji Allah itu. Belum terasa dampaknya sekarang. Makanya manusia di antara kita banyak yang belum mampu menunaikan sholat berjamaah. Maka kalau sudah yakin Pak, yakin betul kita, 27 derajat yang diberikan oleh Allah itu, kata para ulama, antara satu derajat ke derajat yang lain itu Pak, itu ratusan tahun perjalanan Pak. Antara satu derajat ke derajat berikutnya ratusan tahun perjalanan. Sampai 27, maka berapa ribu tahun lamanya kita Pak untuk sampai ke tingkat itu. Tapi kita tidak paham, kita tidak menyadari betapa pentingnya janji Allah yang diberikan kepada kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau seorang hamba itu wasaddaqa bil husna, yakin dia dengan janji-janji Allah, maka Allah berjanji fasanuyassiruhu lil yusra. Maka orang yang tiga ini Pak, yang pertama suka memberi, yang kedua orang bertakwa, dan yang ketiga orang yang meyakini janji-janji Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, Allah akan memudahkan kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ingin segala urusan kita, segala pekerjaan kita, segala rumah tangga kita, segala karir kita dimudahkan oleh Allah, coba amalkan tiga ini. Ini janji langsung dari Allah, dan Allah menerangkan langsung dalam ayatnya. Kalau kita amalkan, insya Allah Allah akan memberikan janjinya. Innallaha
la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah ikat janji kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.